Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya atas nama Aan Pahrawi mau melakukan observasi kelas. Yang ini ulun meminta kepada yang terhormat Ibu Risna Nur Hidayati selaku pengajar bahasa Indonesia. Nah, di dalam hal ini sebelum melaksanakan proses pembelajaran di sini kepada Bu Risna, yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang mau dilakukan Bu Risna apa? Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya adalah akan menganalisis unsur ekstrinsik yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi di dalam sebuah cerita itu tentunya ada beberapa nilai-nilai yang nantinya dapat ditemukan di dalam cerita tersebut. Nanti siswa yang akan menggali itu apa yang nantinya bisa ditemukan di sana. Kemudian setelah menggali itu, tujuan yang kedua kita adalah menghubungkan menghubungkan nilai-nilai yang telah ditemukan dengan kehidupan sekarang. Apakah nilai tersebut masih relevan atau masih sering terjadi di lingkungan atau sudah tidak ada lagi? Seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua adalah area pengembangan yang hendak Ibu capai gitu. Iya. Apa itu areanya? Dengan pembelajaran itu nantinya akan lebih dititik beratkan kepada bagaimana siswa itu dapat menghubungkan antara nilai-nilai yang ada di dalam cerita dengan realita kehidupan sekarang. Jadi di sana yang lebih ditekankan adalah bagaimana cara menghubungkannya itu dengan keadaan kenyataan sekarang. Iya. Ya, kemudian nih yang terakhir Bu Risna, kira-kira ini strategi apa saja yang akan Ibu persiapkan strateginya? Strategi yang akan disiapkan itu yang pertama pasti perencanaan. Jadi perencanaan itu model ajarnya kita siapkan, kemudian untuk pretesnya juga kita siapkan, untuk menggali materi yang sebelumnya, apakah materi yang sebelumnya masih diingat anak. Kemudian yang berikutnya adalah juga menyediakan media kahot. Jadi nanti kita bawa untuk ada sedikit kepermainan ya supaya lebih menarik. Nah, kemudian baru kita masuk ke pembelajaran ini. Terima kasih Bu Risna. Ulun rasa untuk pra observasi ini sudah sangat cukup. Maka di dalam hal ini sekali lagi ulun minta izin kepada Pian di sini untuk melihat gitu. Melihat di sini bukan berarti artinya menggurui, enggak Bu Risna. Tapi ulun mau mencontoh bagaimana Pian sekaligus di sini adalah sebagai pemenuhan tugas ulun selaku CGP pada pendampingan yang keempat ini. Iya, terima kasih Bu Risna. Iya, cuma ada sedikit yang perlu kita tambahkan di sini Pak. Mungkin nanti akan ada target pembelajaran yang akan kita capai. Jadi target kita pembelajaran adalah siswa itu sampai bisa mempresentasikan. Ada presentasinya, bisa maju, bisa berbicara di depan bagaimana dari hasil apa yang diperoleh nantinya. Ya, jadi sampai seperti itu. Jadi diusahakan nanti, saya berharap sebelumnya bahwa siswa itu bisa menguasai paling tidak dari kelompok yang nantinya dibentuk itu ada minimal 50% sudah menguasai materi itu, dan targetnya itu semoga nanti bisa tercapai sampai 100%. Amin. Ya, itu aja. Terima kasih Bu Risna. Berarti kita setelah ini langsung masuk kan? Boleh? Ya. Lanjut ya, ada Bapak. Ya, kita mulai di sini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya
Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawim, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubin, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'alli, Ya Bar, Ya Tawwab. Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Ahad, Ya Malikul Mulk, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Muni, Ya Mani', Ya Adhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasyid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Nah, siapa hari ini giliran untuk membaca doa? Sudah, ya, sudah. Ya, amin. Silakan dengan hati bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu melihat dan memperhatikan di bawah meja masing-masing, alhamdulillah sudah bersih. Terima kasih atas kerjasama semua yang piket hari ini, insya Allah sudah menjalankan kewajibannya kemarin. Dan yang hari ini saya usahakan untuk yang piket apa? Piket bisa? Ya, hari ini mengambil ini lah, jadi supaya nyaman mereka. Ya, terima kasih. Dan kita ucapkan selamat untuk Hafiz dan Yoga dan kawan-kawan kita yang lain yang sudah berhasil mengharumkan nama bangsa. Untuk si dan kita berikutnya untuk mengibarkan nama Sepangsaka di ajang nanang ya untuk halo ya, kami insya Allah mendukung dengan sepenuhnya dan ya mudah-mudahan terbaik. Habis ya semalam sudah berhasil menjadi juara satu dari Paskibra, mengibarkan bendera penurunan. Nah itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Untuk yang kalian semua sudah jadi juara di Hati Burisna semua. Nah semua ya, jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita adalah melangkah ke menganalisis unsur ekstrinsik berupa nilai dan mengaitkannya dengan kehidupan masa sekarang. Jadi itu tujuan kita, yaitu menganalisis unsur unsur ekstrinsik berupa nilai-nilai dari sebuah cerpen yang nantinya disajikan, kemudian menghubungkan nilai tersebut apakah masih sering digunakan atau sering dipakai atau bahkan masih sering terjadi di lingkungan sekitar tempat kita ataupun yang pernah kita lihat baik di televisi, baik di lingkungan kita. Nah jadi seperti itu. Sebelum Ibu melangkah ke pembelajaran kita yang ini, yang ingin Ibu sampaikan adalah berkenaan dengan kesepakatan kelas. Nah kita belum pernah membahas, tapi yang kemarin sudah kelas 10 Ibu ajar, itu kemarin sudah Ibu singgung-singgung tentang kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas kita ini sebenarnya sudah kita jalankan, cuman dalam bentuk tertulisnya atau diungkapkan secara langsung itu belum. Nah, jadi kesepakatan kelas itu sebenarnya tidak terlepas dari penanaman karakter. Penanaman karakter. Jadi karakter yang bagus itu seperti apa? Dari sini. Sampai ke kesepakatan kelas. Nah, ini perlu sudah ibu tampilkan untuk yang sudah belajar di kelas. Apa guna kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu adalah supaya pembelajaran kita lebih terarah. Kemudian ada hal-hal supaya lebih nyaman. Nah, ibu tidak memberikan poin-poin seperti kelas 10, tetapi yang ingin ibu sampaikan adalah tentang penanaman karakter, tanggung jawab, dan disiplin. Dua kata itu aja yang hendak ibu sampaikan dengan pengertian. Jadi yang ingin ibu sampaikan dalam kesepakatan ini adalah tentang tanggung jawab dan disiplin. Misal, tanggung jawab dan disiplin itu, kalau kalian belajar di jam pertama sampai jam ketiga, dari jam 7.30, dari pukul 7.30 sampai dengan 9.45, nah itu adalah waktu belajar. Kemudian 15 menit berikutnya adalah istirahat. Waktu belajar adalah waktu yang digunakan untuk interaksi dan kegiatan yang hubungannya dengan belajar. Nah, belajar dan mengajar. Nah, waktu istirahat dipakai untuk beristirahat, ke kantin, makan dan minum. Iya kan? Ya. Nah, definisi dari tanggung jawab adalah melakukan sesuatu dengan berani mempertanggungjawabkan, dan disiplin adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan ketentuan. Nah, kita aplikasikan ke konteks kita tadi. Istirahat adalah 15 menit sampai jam 10, jam 7.30 sampai dengan 9.45 adalah waktu belajar. Nah, kalau seandainya kita makan dan minum saat belajar, apakah itu sesuai dengan disiplin? Tidak, karena tempatnya belajar bukan untuk makan dan minum. Ya kan? Ya. Jadi itulah, disiplin adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan yang seharusnya. Nah, contoh lagi, ketika kita belajar, apakah kita belajar itu menggunakan handphone tanpa ada kaitannya dengan pembelajaran, main game misal? Nah, main game. Nah, apakah game itu sesuai dengan pembelajaran sementara orang belajar bahasa Indonesia? Tidak. Berarti itu sudah menyalahi disiplin, dan kalian artinya tidak bertanggung jawab dengan sikap itu. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk kesepakatan kita. Jadi hal-hal bisa tidak menjalankan piket, apakah tanggung jawab? Tidak. Karena seharusnya yang adalah sebagai tulis piketnya, berarti harus melaksanakan tugasnya. Nah, masuk ke dalam kelas pakai sepatu sesuai dengan kedisiplinan? Tidak, karena sepatu cuma sampai di sana, tidak masuk di dalam kelas. Nah, tapi di kelas Ibu Risna, alhamdulillah Ibu sangat berterima kasih semua bisa melepas sepatunya. Nah, ya, jadi petugas kebersihan dan keamanan tolong tetap dipantau bila ada yang tidak sesuai dengan ketentuan itu. Nah, Ibu amanahkan itu berhentian untuk menjaganya. Nah, yang lain sama-sama menjaga supaya sama-sama bersih semua. Nah, jadi tentang tanggung jawab dan kesepakatan itu, Ibu tidak perlu lagi menyebutkan. Tinggal kalian yang punya rasa, oh ini sesuai dengan disiplin atau tidak, sesuai dengan tempatnya atau tidak. Nah, seperti itu aja yang mau Ibu sampaikan.
Nah, jadi untuk pembelajaran kita tanggung jawab dan disiplin untuk yang seterusnya. Contoh menggawe tugas, mengumpul tugas. Jadi ibu Isna misalnya menggawe tugasnya dikumpul pagi. Kalian mengumpulnya misalnya setelah itu siang, artinya tidak sesuai dengan makanan harusnya pagi. Berarti itu tidak disiplin, tanggung jawab berarti yang berkurang. Nah itu yang dimaksud ini. Jadi tidak, intinya adalah ini sesuai dengan kriteria, apakah ini sesuai dengan tempat kada. Nah itu aja. Nah, jadi kesepakatan kita tidak bisa muluk-muluk, yang penting kaitannya adalah tanggung jawab dan disiplin. Rasa-rasa. Ya, itu aja yang ibu minta dengan kalian. Dan berikutnya, kira-kira apakah dengan yang ini sepakat? Nah, nanti kalau yang tidak sepakat, ibu cuma mau tahu aja kira-kira beratnya di mana, tidak sanggupnya di mana. Anu bu, ulun sepatu ulun kalau bisa dilepas, bisa sepatu kaos. Nah, ibu nak panggil aja. Ibu mau berbicara dari hati ke hati aja. Nah, apakah beratnya di mana? Terlambat misalnya datang, misalnya, ya, konsekuensinya dihadapi aja. Nah, kalau papa tetap belajar. Ibu sangat senang kalian itu sudah mau sekolah dengan ringan hati tanpa harus disuruh. Nah, itu dulu. Ya, jadi untuk yang kesepakatan kelas kita lebih tekankan ke tanggung jawab masing-masing individu aja, sesuai dengan kadarnya. Ya, berikutnya adalah kita ke permainan takut. Nah, untuk ini silakan bergabung dengan kawan, cukup berdua satu posisi. Nah, boleh satu orang, boleh satu boleh. Nah, senang boleh. Berdua boleh. Ya. Ada usaha, kursinya ada. Yang punya kursinya ada. Ada yang belum masuk? Masuk.
Panas. Bilangnya gantian HP kamu, bilangnya ada enak. Ada satu yang salah dan satu yang tidak menjawab. Ya, 18. Ya, tapi alhamdulillah tablet sudah tercapai 18. Ya, kita lanjutkan siapa yang paling cepat? Ayu dan Iki. Safa dan Abdal. David siapa? Oh, ya. Ayat dan Rizky Muslimah. Ya, yang lain. Kita lanjutkan. Masih ada kesempatan. Siapa yang belum menjawab satu nih? Oh ya, tadi pada Pak tanya. Oh iya sudah. Nah, yang merasa salah. Tepuk satu, dua. Biar ibu tepuk satu. Tepuk ibu tadi kan udah makan ini tepuk untuk yang kedua cuma bilang dua. Belum fokus. Tepuk 3, tepuk 2, 1. Langsung maju. Ya, ada Pak. Insya Allah yang akan datang akan lebih fokus. Untuk ini yang masih menuju konteks cerita, nak bagian akhir nak yang dicari itu berarti pasti penyelesaian. Pak, ya. Baik naik. Bayu kalau cepat sedikit. Ya, sama Amdan masih kayak Muslimah Amdan yang lain. Lanjut. Oke, jadi. Yang merasa masih berada di posisi 2. Tipe berapa apa nak? Ciri apa nak? Unsur apa? Puisi. Siapa paling cepat? Oh, Ahmad dan Reza. Siapa ada? Berarti dia Muslimah naik sama dia. Yang lain kusuk.
Ini antara 91 ini paling beda dan suaranya. Antara semua kan paling beda. Untuk intensif cerpen gaji kali yang salah. Ini ada itu ada itu yang tenang untuk pembukaan. Ya, lihat siapa yang daunnya naik, Hairil kalah cepat, Eva dan Naja masuk, sama Raisa, Lara, Hamid nah, terus kalah cepat aja Hairil, sama dan si Adit kawan, Eva ketiga sudah ketiga lawan si langsung satu untuk tepuk 1, tepuk 5, 3. siapa kayak menang? Nah, oh ya, Raisa naik lagi. Ayo. Ayo. Tapi masih bertahan. Ayo, apa sama kemana Mas Lima? Sama. Semua paham maksudnya. Ya, soal terakhir. Raisa, Eva, jadi terakhir lihat nama lagi. Oke.
dan kaitkan nilai tersebut dengan kehidupan sekarang. Ibu contohkan ilustrasinya. Nah, kemarin kita membahas tentang mudik cerpennya. Yang ada? Yang mudik kemarin itu kan yang pertama adalah nilai budaya. Budaya mudik artinya setiap lebaran orang akan pulang kampung. Nah, seperti sekarang bagaimana masih berlaku itu? Kalian pasti akan melihat kalau orang mau lebaran pasti siap-siap mudik kan biasanya. Ya, nah itu yang dimaksud dengan keterkaitan dengan kehidupan sekarang. Yang kedua contohnya di mudik kemarin, nah, ada tentang ibu yang menghukum anaknya. Nah, apakah kejadian seperti itu menurut si Ahden masih berlaku deh? Ada orang tua yang menghukum anak masih ada sekarang? Masih. Nah, masihnya itu seperti apa deh? Berikan gambaran deh. Gimana deh? Gambaran orang tua yang kemarin nilainya adalah nilai sosial menghukum anak ketika anak mau mengalami kesalahan. Nah, bagaimana menurut Mbak? Nah, iya. Iya, jadi menurut si kawan kita, Mbak, di dalam cerita disebutkan tentang anak yang salah kemudian dihukum dan dikurung di gudang. Nah, jadi zaman sekarang masih ada beberapa, bahkan kasus di televisi sering kita dengar, ada kasus penganiayaan anak ya. Ya, dan sekarang sudah ada hukumnya atau sudah ada payung hukumnya. Nah, jadi kasus-kasus seperti itu memang yang ada di dalam cerita, sebuah cerita itu sering memang melambangkan atau sering mencerminkan kehidupan yang sekarang. Ya ada? Iya. Misalnya contoh lagi kisah di film Indosiar. Ada. Nah, ada yang dikubur jadi seperti ini. Nah, itu tuh kan, apa akibatnya dari orang yang kebiasaan mengambil hak orang. Nah, apakah sekarang masih? Masih seperti apa? Nah, di tempat Ibu Risna ada beberapa waktu yang lalu ada mengalami hal yang seperti itu. Jadi apa? Waktu dikubur ternyata 3 kali melebari tetap ada muat kuburnya itu tadi. Jadi setelah dikubur kan sudah Sidin kan seorangan di rumah. Nah, anak-anak Sidin di Banjar. Nah, jadi ketika itu Sidin kan pada ketahuan meninggalnya. Jadi hari Jumat, entah hari apa Sidin meninggal, dan dia selalu menemukan di hari berikutnya badan Sidin itu sudah bengkak. Nah, jadi artinya kan sudah beberapa waktu meninggalnya. Nah, dan kejadian seperti yang dia bilang itu memang terjadi di situ. Karena apa? Ketika mau mencari orang yang mau memandikan mayat Sidin, ternyata selalu ada yang di halaman. Ada yang pada sawah, ada yang pas tawuran, ada yang pas bering, sehingga susah orang mencari orang yang bisa memandikan. Nah, itu pertama.
Kemudian yang kedua, ketika dikubur, waktu dimasukkan pertama sudah kada bisa masuk, lalu diumbe orang kriminal. Nah, ditampuk biasa sampai 3 kali menambuk. Nah, prinsip punya prinsip kan sudah dipanggil-panggil orang sampai mereka seperti itu. Yang seperti di TV juga. Nah, lalu berceritalah orang yang disampaikan Beheri si Demito berisi tanah si Demito, tanah Pulau Niun yang ada kelapa-kelapanya. Nah, lalu kelapa itu apa namanya? Bilik tunggulnya, nah karena tunggul betas tanah. Nah, dikakak sidin ke tetangga, dikisir sidin. Banyak belahi yang penuran. Kayaknya namanya dikisir sidin pulang. Tuh, kasus belahi pulang. Nah, jadi kasus seperti itu, nilai-nilai yang ada di dalam cerita itu mencerminkan perilaku kehidupan sekarang. Nah, paham yang Ibu maksudkan? Jadi yang tugas kita hari ini adalah mendiskusikan. Diskusikan nilai apa yang ada di dalam cerita di halaman 57. Silakan dilihat. Di halaman 57. Nah, di situ Ibu minta tolong ya, berkelompok. Jadi yang satu orang terpaksa harus mencari kawan, ya, 2 lah. Kenapa jadi sampai Ibu pilih 2? Karena untuk mengurangi intensitas siswa yang menganggur. Nah, jadi Ibu mau semua bekerja, membicarakan, ya paling banyak 3, tapi tidak boleh lebih dari itu. Nah, yang Ibu minta adalah 1 nilai dari teks di halaman 57. Kemudian apakah nilai yang kalian temukan di sana masih dipakai atau relevan dengan kehidupan sekarang? Berikan penjelasannya seperti yang tadi sudah disampaikan kawan-kawan. Bisa dipahami? Ya, cukup kalian tulis di buku catatan 1 orang, nanti akan kita diskusikan seperti kita yang kemarin. Ya, silahkan dikerjakan. Nilai 1 nilai dan juga terkaitan dengan kehidupan sekarang. Silakan dibentuk. 1 orang bisa menulis, satunya memberikan presentasi nanti menulis di depan. Nah, jadi 1 menulis bukunya, satunya menulis di. Ya boleh gabung ya. Nah, ini itu silakan. Ya. Ini boleh, 2 boleh.
Nah, berarti kan nilai budaya sekarang orang kalau mau pasti mau uang budaya itu. Disconnected. Ya, ada generasi. Jadi kalau ada cuma kalau bisa iya ada kalau gitu kan dia apakah nilai sekarang dia bukan bisa enggak bisa nilai
Satu aja dulu.
Ya, waktunya sebentar lagi kita akan panggil sebagian. Kayaknya sudah mulai rampung. Ya, sudah mulai ya. Ya, Ibu lihat kayaknya semua sudah rampung. Dilihat pemilihan kata-katanya. Nantinya salah seorang silakan ditunjuk siapa yang mau dan bertugas untuk menjelaskan kalau nanti ya di antara tiga, di antara dua. Ya, kita mulai. Ya, silakan dan
Makanya demikian, mencatat satu orang, yang lainnya siapa yang bertugas untuk menjawab. Ya, kita persilakan kepada kawan kita dari kelompok yang pertama akan mempresentasikan hasil kerjanya, yakni menemukan nilai-nilai, satu nilai yang ada di dalam cerpen halaman 57 serta mengaitkan nilai yang didapat dengan kehidupan sekarang. Apakah masih ada sampai sekarang atau nilai tersebut sudah hilang? Ya, silakan, silakan. Kawan-kawan, apakah ada yang dari kelompok lain yang menemukan nilai sosial? Tidak ada? Iya, tidak ada. Jadi untuk nilai sosial adalah mengasihi dan mencintai anaknya. Nilai sosial yang laki, mengasihi dan mencintai. Ya, jadi sekarang anak-anak orang tua semua pasti melakukan seperti ini. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Ya, kelompok yang kedua dari Soki sudah merequest. Ada dan Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Harimau mempresentasikan
nilai budaya. Jadi dipresentasikan oleh Kakak Azra. Nilai budaya manusia yang mulai melihat beriaban dipercaya apabila sedang marah akan terlihat seperti makhluk besar saking dan beruntung. Nilai budaya manusia yang memakai bulu tanggung dan diaban dipercaya apabila sedang marah akan terlihat seperti makhluk besar, taring dan bulu hitam menyeramkan. Pada kehidupan sekarang cukup relevan masyarakat memakai bulu untuk diaban sebagai solusi cepat mendapatkan uang, yaitu pesugihan dengan mencari di hutan-hutan belantara di mana seperti hutan Marrakesh. Nih dari kelompok 2 yang disorotinya adalah tentang budaya. Seperti yang kita ketahui bersama, halo. Kelompok belakang masih belum rangkum. Tepuk 1, 3. Ya, fokus dulu. Yang disoroti dari kelompok yang kedua yang tampil adalah nilai budaya, yaitu nilai yang kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Kalimantan khususnya yang dahulu sering mencari tempat-tempat yang mistik untuk mendapatkan ilmu kekebalan. Kajian di dalam cerita ini adalah menggunakan bulu beriaban. Nah, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk baru dijelaskan tadi. Oh, kelompok harimau. Seperti yang disampaikan oleh kawan kita dari kelompok 3. Di sini nilai budaya sekarang karena bukan untuk jago-jagoan lagi kekalahan, maka sekarang dialihkannya bukan untuk kekebalan lagi tapi lebih ke arah maka mencari pesugihan di tempat-tempat seperti itu masih sekarang. Nah, banyak di YouTube tentang pesugihan, ada yang pakai pocong, ada yang beriaban, ada yang beriaban itu namanya kakek itu genderuwo punya beriaban itu biasa beriaban kita. Jadi lagi dahulu tuh kayak ini tuh karena ada ini lawan budaya lalu mencari buhan susugihan kayak apa jadi puntalan semacam puntalan. Nah, mencari lagi dahulu tuh kayak itu. Apakah asam tuh banyak pakai dulu? Apakah asam tuh banyak namanya bubuhin dulu ya di dulu. Oh ini kan ada di kafe lagi dulu. Nah, kira-kira paham ya kalau nah artinya nilai-nilai seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 masih relevan dengan kehidupan yang sekarang. Nah, ini ada juga ya. Ada nilai sosial, ada nilai budaya. Berikutnya nilai apa yang selain dari nilai ini dapat? Dari kelompok mana yang mau mengajukan diri untuk mempresentasikan di depan taman? Ya silakan kelompok taman bagian belakang maju ya. Satu penulis, satu pembicara. Oke, boleh. Ya. Habis ini kelompok dari Yoga dan Haris.
Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan diskusi kami. Perkenalkan, nama Ulun Rahmawati, yang di sebelah Ulun Musti Nazwa Mira, Evana Rizky Rahman. Nilai yang kami peroleh adalah nilai moral, yaitu jadi kenapa kami memilih nilai moral? Karena dalam cerpennya itu ada paragraf di mana berbunyi kalau dahulu sudah ada laki-laki rinci, sekarang lebih besar dan berisik. Rambut panjangnya otokan, kulitnya yang dulu legam berubah menjadi hitam, kehijauan, matanya terbeluk, sayu sekarang tajam. Nah, kenapa kami memilih moral? Karena tokoh tersebut bertekad untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi, dan itu juga tujuannya demi melindungi keluarganya. Nah, dalam kehidupan yang sekarang banyak orang berubah dirinya menjadi versi yang lebih baik lagi, entah alasannya untuk melindungi orang lain atau agar lebih dihargai dari orang lain. Maka itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tanggapan Ibu. Dari kelompok ini ada nilai moral. Nilai moralnya adalah kegigihan dalam mengubah sesuatu agar lebih baik. Yang awalnya ngurus kareng, semenjak kita jadi gagah. Perubahan itu karena apa? Dimotivasi oleh adanya keinginan untuk memperjuangkan anaknya yang akan menculik Belanda. Nah, di sini kegigihan itu yang dianggap teman-teman kalian ini sebagai nilai moral. Nah, jadi di versi sekarang orang berubah penampilan untuk lebih baik itu masih dan terus selalu ada di lingkungan kita. Jadi berubah untuk yang lebih baik, berubah untuk lebih bagus. Ya, terima kasih. Silakan kita tepuk tangan untuk kawan kita yang sudah sampai dengan bagus. Ya, terakhir untuk hari ini presentasi untuk Yoga dan Haris. Dan terakhir nanti akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang untuk presentasinya. Ya, silakan perwakilan beda Yoga, beda dari ini kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini juga ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nilai psikologi. Seorang ayah yang bersedih karena anaknya dipaksa ikut perang oleh pemerintah Jepang. Relevan karena banyak orang karena penindasan dan penganiayaan dan paksaan di sekitar kita. Ini sering terjadi. Contohnya di rumah. Ya, Ibu ingin jembatannya akan memperjelas sedikit apa yang dimaksud dari kelompok kawan kita Yoga dan si Haris dan Noval. Nilai psikologi itu kaitannya adalah perasaan tokoh. Nah, di sana yang jadi tokoh utamanya kan ayah. Jadi ayah itu mempunyai perasaan yang sedih ketika anaknya dipaksa untuk mengikuti kegiatan perang yang dilakukan oleh penjajah. Nah, perasaan sedih seperti itu karena kehilangan anak yang seperti itu masih sering terjadi sampai sekarang. Orang tua pasti akan sedih kalau anaknya hilang, kalau anaknya diperlakukan orang dengan semena-mena. Ya, itu kan maksudnya. Iya, terima kasih untuk kawan kita. Ya, silakan dulu. Ya, kita tepuk tangan dulu. Berkenaan dengan nilai-nilai yang di sini, anak-anak ibu seluruhnya, ibu yakin
tadi ada beberapa lagi yang belum tersampaikan. Masih ada lagi nilai yang belum terpresentasikan, yang belum nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Tetap pada posisi sekarang karena Ibu mau merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk merefleksi kegiatan hari ini, Ibu sangat senang sekali karena semuanya hari ini berpihak aktif. Seperti kemarin-kemarin, Ibu yakin kalian semuanya aktif. Nah, Ibu harap kegiatan seperti ini bukan cuma untuk pendidikan dasar, tetapi juga berlaku untuk setiap diskusi yang akan dilaksanakan oleh mata pelajaran lain. Jadi semua diskusi mengerjakan, kemudian dari jawaban-jawaban kalian semua, Ibu menganggap bahwa sudah tepat sasaran. Dalam artian apa yang kalian kemukakan memang ada di situ dan Ibu pun merasakan seperti itu. Jadi artinya jawaban kalian kemungkinan benar. Dan lain nanti kita presentasikan yang akan datang karena kita terbatas waktu. Ya, refleksi yang lain apakah ada? Silakan si Ibu, bantu Ibu menyimpulkan hari ini apa yang dia dapatkan setelah pembelajaran hari ini. Ilmu apa yang dia temukan hari ini? Ilmu tungkal. Itu menang pengkal. Lanjutkan aku. Ya, prestasinya tunggu Ibu Rizka yang akan datang. Ya, kesimpulan. Apa yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang dapat diambil pada hari ini, kita dapat mendapatkan nilai-nilai dalam cerita pada halaman 57. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama ulun ucapkan kepada Pak Patur selaku PP Ulun yang mendampingi dalam PI 5 ini dalam pemenuhan tugas aksi nyata 2.3, yaitu pasca observasi kelas dengan model coaching. Kemudian yang berikutnya, terima kasih yang tak terhingga kepada Bu Risna mau mendampingi ulun, mau ulun coaching gitu dalam rangka juga pemenuhan tugas aksi nyata ulun di 2.3 dengan mungkin proses coaching yang sudah diketahui Bu Risna. Ini ulun langsung ya, Pak Patur. Ya, ulun mulai dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risna. Bagaimana kabarnya pada hari ini? alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Ulun juga sangat senang dan bahagia mendengarnya karena kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai di akhir nanti coaching ini kita juga diberikan kesehatan dan kemanfaatan. Amin. Ya, Bu Risna, Ya. ini Bu Risna, ini kita berdua bertiga dengan Pak Patur dan berdua hari ini melakukan dialog ini. Iya. Tujuan apa sebenarnya yang mau kita ambil dari proses coaching ini? Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk melaksanakan kegiatan kaitannya dengan coaching yang kemarin kita laksanakan di kelas. Jadi kemarin itu coachingnya dilaksanakan di kelas 11H, ya di kelas 11H, mata pelajaran bahasa Indonesia. Cut. Satu. Ya Bu Risna, Ya. kita berada bertiga di sini. Kemudian ulun dengan Pian akan melakukan pasca observasi kemarin Ya. dengan coaching karir apa? Ya, terima kasih Bu Risna. Hari ini kita berkumpul bertiga di sini dan saya dengan Bu Risna akan melakukan coaching setelah kemarin
saya melakukan observasi kelas yang dilakukan oleh Bu Risna. Kira-kira apa tujuan dari coaching kita hari ini? Tujuan kita adalah untuk menggali bagaimana kegiatan kemarin, hal-hal apa yang mungkin bisa dibuka, dikemukakan untuk proses perbaikan, terutama untuk diri saya sendiri, walaupun sifatnya itu bukan untuk penilaian, tetapi secara tidak langsung itu bisa jadi bahan evaluasi ketika saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di lain kesempatan. Iya, alhamdulillah saya sangat sepakat dan setuju sekali. Sebenarnya ini tidak hanya untuk Bu Risna, Iya. termasuk sebenarnya adalah ini juga sebagai pembelajaran sekaligus mengevaluasi sebenarnya diri saya. Jadi ini adalah hal kebaikan yang akan kita lakukan. Ya, di sini saya sudah melihat kemarin Ibu Risna mengajar gitu ya. Iya. Kemudian kita tinjau lebih dalam lagi secara umum. Apa menurut Bu Risna bagian yang paling berhasil dalam pembelajaran kemarin pada saat Bu Risna menyampaikan materi apa kemarin? Cerpen gitu. Iya. Ini silakan Bu Risna. Iya, jadi kemarin itu kegiatan kita lebih ke arah yang menganalisis nilai-nilai, cuman yang lebih ditekankan itu dan ingin dikembangkan itu adalah dari segi keterkaitan nilai tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Jadi apakah nilai itu masih ada sampai sekarang atau sudah tidak ada lagi, atau nilai-nilai tersebut memang mendominasi di dalam kehidupan masyarakat yang ada di kehidupan nyata. Jadi yang lebih ditekankan di sini adalah apakah nilai tersebut yang ditemukan dalam sebuah cerpen itu masih bisa ditemukan di kegiatan sehari-hari itu. Ya, terima kasih. Jadi kemarin dari kerja kelompok yang dilakukan anak sampai mempresentasikan sangat berjalan dengan luar biasa. Jadi indikator mengkaitkannya dengan apa tadi, dengan kehidupan sehari-hari. Ada kendala apa tidak dari keterkaitan itu dengan apa yang tidak diharapkan oleh Bu Risna? Artinya gini, bahwa fungsi tujuan itu tidak mengarah kepada hal yang dimaksud dalam proses pembelajaran. Kemarin ketika kita melaksanakan kegiatan itu alhamdulillah sudah mencerminkan ketercapaian. Jadi apa yang disampaikan anak ketika presentasi itu sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Jadi keterkaitan dengan kehidupan nyata memang mendominasi di sana. Jadi mereka sudah berhasil untuk mengungkapkan itu. Jadi nilai yang ditemukan itu yang saya perhatikan dari kehidupan nyata dan yang diperhatikan anak itu sejalan. Iya, jadi seperti itu Pak. Jadi sudah tercapai ya untuk fungsi tujuan pembelajaran dari cerpen yang kemarin. Kemudian begini, jika indikator yang Ibu harapkan kemarin itu sudah tercapai, kedepannya itu area mana yang mau Ibu kembangkan dengan materi atau cerpen tadi ya yang sudah didapatkan anak? Kedepannya itu area mau yang dikembangkannya itu apa setelah cerpen ini? Iya, jadi kemarin itu kan yang dikembangkan itu lebih ke arah nilai-nilai. Iya. Jadi untuk yang ke depan itu nanti mungkin saya ingin dia membuat cerpen, membuat cerpen yang memang sesuai dengan realitas kehidupan yang di sekitarnya. Jadi yang kemarin itu nilai-nilai yang ada di cerpen sebagai cerpen orang. Sekarang kita mau mengembangkan adalah potensi anak membuat cerpen dengan berdasarkan realita yang ada di lingkungannya. Oh iya. Ya, jadi kemarin menganalisa, ya, kemudian menghubungkan nilai-nilai yang ada di dalam dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita coba untuk menggali potensi anak untuk melihat kehidupan
kehidupan sehari-hari dimasukkan ke dalam cerpen. Jadi seperti itu. Iya. Jadi ya kalau yang kemarin itu menggali cerpen Iya. dari teks atau buku yang ada. Punya orang. Jadi kedepannya itu adalah mengembangkannya itu adalah menganalisis dalam kehidupan nyatanya gitu ya. Iya. Diri si anak. Dari si anak. Diri si anak. Bahkan ke jadi cerpen. Iya. Iya, apa namanya? Luar biasa ini ya. Kemudian gini yang menjadi apa namanya? Tanya saya gitu. Apakah di dalam hal ini yang terjadi kemarin gitu ya pada saat menggali cerpen yang ada di materi, termasuk nanti pada saat mau mengembangkan ke hal yang nyata untuk diri anak, adakah tantangan gitu? Tantangan untuk anak yang terjadi, yang menjadi tantangannya dia itu apa gitu? Ada yang menjadi tantangannya adalah penguasaan dalam merangkai kalimat. Oh iya, Ketika, merangkai cerpen itu dibuat. kalimat. Jadi anak itu harus banyak memiliki kosakata, perbendaharaan kosakata harus banyak. Kemudian kemampuan dalam menganalisa, menggunakan ejaan juga harus bisa. Jadi tantangannya di sana karena sekarang itu anak-anak bukan diberikan materi tentang ejaan lagi. Jadi anak itu di kurikulum yang sekarang diminta untuk belajar sendiri mencari ejaan. Jadi tidak disodorkan. Jadi anak diminta kreatif untuk mencari ejaan sendiri, kemudian belajar untuk menggunakannya. Nah, jadi di sini lebih mengarah ke langsung produk, bukan untuk mencari belajar menyusun dari awal. Iya, produk. Ya, jadi di sana tuh tantangannya. Jadi kadang anak-anak masih bingung menggunakan kosakatanya. Jadi memang harus di sana. Tinggi. Jadi di sini ya yang dikatakan Bu Risna bahwa tantangan itu tadi ada 3 ya kalau menyimak. Yang pertama adalah yang menjadi tantangan kemampuan anak dalam merangkai kalimat ya. Iya, Tadi yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan anak ini tadi ya Bu Risna yang Pian sampaikan apa tadi? Menganalisis ya. Menganalisis. Bukan menganalisis, tapi menggunakan ejaannya. Oh, menggunakan ejaannya dalam penulisan itu produk ya tadi ada kata-kata produk ya. Iya, bukan diberikan arahan untuk teori ejaan dulu, bukan. Jadi langsung membuat cerpen. Nah, di sana karena tuntutannya kan seperti itu. Membuat cerpen. Ya, kemudian ini tadi ya dari segi tantangannya, Kemudian yang berikutnya, hal apa yang didapatkan dari anak dan dari Ibu Risna sendiri, gitu ya, dari materi cerpen ini yang ibaratnya tuh menjadi sesuatu yang sangat yang berarti atau sesuatu yang ini loh tidak bisa ini materi ini tidak bisa tertinggal loh gitu, sesuatu yang sangat berarti yang menjadi sebuah menjadi titik fokus sentral bahwa ini diperlukan gitu. Kalau diperhatikan kemarin itu lebih mengarah ke penambahan pengalaman dan wawasan anak. Jadi anak itu yang kemarin kan kita berbicara tentang zaman penjajahan. Iya, benar. Kemudian di sana tuh ada tentang budaya yang mencari mencari kekebalan. Jadi kekebalan untuk memperoleh kesaktian. Nah, di sana kan ada tentang kepercayaan atau mitos tentang Bulu Bariaban. Iya, Bulu Bariaban. Anak-anak zaman sekarang kan seperti itu sudah tidak bukan ada. zamannya lagi. Bukan zamannya lagi. Iya, jadi kalau yang dahulu itu yang seperti itu lingkungan masyarakatnya, sekarang kan anak-anak sudah tidak tahu seperti itu. Nah, jadi setelah menggali itu maka anak-anak bisa tahu, oh ternyata ada zaman dulu seperti itu. Nah, jadi itu tuh pengalaman baru yang menambah hasanah anak. Jadi pengalaman, oh ternyata Bu dari sini kami melihat bahwa ternyata orang zaman dulu tuh seperti itu katanya nenek.
nenek kakeknya zamannya seperti itu. Bahkan kemarin sempat saya gambarkan ke anak-anak bagaimana yang disebut dengan ikatan batin 7 turunan. Jadi budaya itu sama budaya. Nah, jadi bahkan kan sampai sekarang masih ada kelihatan itu. 7 turunan itu namanya mengikat. Jadi ada pengikatan jiwa janji dari nenek moyang dulu. Kalau yang dahulu itu kerjanya apa? Bukan kerja. Kesepakatan dengan orang-orang yang tak kasat mata. Jadi itu 7 turunannya sampai sekarang malah. Jadi masih ada orang-orang tertentu di wilayah-wilayah tertentu yang percaya dengan adanya kerjasama dengan buaya kuning, dengan dengan macan putih. Nah itu tuh sebenarnya budaya yang dahulu yang kerjasama dengan yang seperti itu sampai sekarang loh ternyata. Nah itu tuh anak-anak jadi tahu jadi bisa. Jadi antara sebuah mitos dan kepercayaan dengan kenyataan itu ya. Yang kemarin itu kan ternyata jadi bisa membedakan anak ya Bu. Iya, jadi di situ pengalaman masalah anak pertama. Iya. Wah, luar biasa Bu. Ini memang materi di bahasa Indonesia yang sangat menarik ternyata. Sangat menarik. Kalau tidak menggali ini berarti tidak bisa membedakan dan memberikan wawasan kepada anak gitu ya. Ini sementara hal-hal itu sudah sudah sebagian anak tidak bisa tidak menerima lagi ya Pak. Ya kemudian ini ya Bu, dari observasi gitu yang kemarin pada saat Ibu mengajar, ulun melihat sangat luar biasa. Ibu sudah menggunakan beberapa media ya Bu, media apa kemarin SD gitu ya. Kemudian ada kahotnya gitu. Nah kemudian di sini adakah lagi media selain yang kemarin itu yang bisa mendukung atau memang itu ya itu maksimal gitu. Gitu Bu. Kalau yang kemarin itu saya pribadi merasa itu sudah cukup untuk materi. Iya, jadi di awal dimulai dengan kahor, kemudian kita gali, kita melalui kahor juga kita menggali. Di samping menggali itu juga menambah pemahaman anak yang awalnya materinya ada yang belum dibangkitkan jadi bangkit lagi. Nah, jadi untuk materi itu saya rasa untuk metode kahor itu sudah bisa dicukupkan karena dengan 2 jam pembelajaran itu kan sudah cukup. Iya. Apalagi ya, ulun rasa untuk yang ranah apa yang ulun lakukan di coaching ini untuk materi yang ibu berikan ini sudah sangat maksimal. Kemudian kemarin ulun melihat itu ibu sambil melakukan penilaian gitu ya sama anak-anak. Dari ada beberapa yang mempresentasikan dari hasil kelompoknya gitu. Bagaimana hasilnya kemarin Bu? Jadi kemarin itu kan setelah di kegiatan menganalisa, kemudian anak diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi anak-anak itu sangat antusias karena mungkin apa yang didapatnya itu memuaskan hatinya. Jadi dia yakin dengan jawabannya, jadi akhirnya kan anak-anak itu semangat untuk maju ke depan. Nah kemudian kemarin itu juga menggunakan speaker, menggunakan mikrofon, jadi anak-anak itu berlomba-lomba semacam ayo maju-maju, nah seperti itu. Jadi tidak terasa kemarin itu sangat sudah menurut saya pembelajaran yang kemarin itu sudah mencerminkan target yang mau dicapai di awal gitu lah. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa yang harus diperbaiki kan. Iya, tapi kalau target kemarin itu ditargetkan 90%, saya rasa sudah paling tidak sama. Iya Bu Krisna, jadi kesimpulan daripada yang Ibu sampaikan ini memberikan sebuah gambaran bagi ulun ini memang sampai pada fungsi tujuan yang diharapkan dari pembelajaran yang Ibu maksud. Anak-anak mendapatkan kepuasan, anak-anak memahami itu dia bisa membedakan
antara sebuah cerita ini apakah kaitannya kan berarti apakah ini fiksi gitu ya, Iya. atau ini sebuah realita dalam kenyataan gitu ya? Bagaimana tuh? Jadi bagaimana? Yang kemarin itu dia bisa membedakan antara cerpen, Cerpen, kemudian menghubungkan, Iya, lebih ke arah menghubungkan dengan realita kehidupannya sekarang. iya. Jadi bukan membedakan antara cerpen dengan itu, Oh, tapi ini. malah menghubungkan. Iya, malah menghubungkan ya. Iya, Ini menghubungkan, mengkaitkan dengan realita keadaan sekarang. Oke, apakah ini apa tadi? Masih terjadi atau sudah hilang? Ternyata memang benar. Banyak yang sudah hilang, seperti contoh apa tadi? Bulu apa? Untuk beriaban ini rasanya tuh kalau zaman bahar itu untuk apa? Menarik asmara. Iya, itu Menghendaki orang lain kan? Iya, Iya, bisa. pakai Iya, ini. dipakai berdasarkan fungsinya. Ini. Jadi di sini apa namanya? Iya, terima kasih Bu Risna. Dari apa yang kita lakukan untuk coaching ini, ulun pikir untuk yang siswa ini sudah luar biasa. Bahwa siswa itu sudah berkembang, bisa mengembangkan bahkan dari materi cerpen yang ada tadi. Nah sekarang dari Ibu Risna sendiri sebagai guru pengajar bahasa Indonesianya, apa yang mau Ibu kembangkan? Sampai saat ini saya berusaha untuk mengembangkan dari segi metode pembelajarannya supaya lebih menarik lagi dari yang kemarin-kemarin. Kemudian mengembangkan S-break. Saya juga mencari S-break ini gimana yang bervariasi supaya tidak monoton. Kemudian selalu membuat kuis-kuis supaya lebih menarik, karena tuntutan anak-anak ini, Pak, kalau saya masuk, Bu, kita kahot, Bu. Jadi saya harus banyak peluru kahot nih. Nah, jadi Selalu menyiapkan itu. Jadi satu kali hampir satu pertemuan harus ada kahotnya. Bisa saya letakkan di persepsi, bisa saya letakkan di intake. Jadi itu salah satu nya. Kemudian saya juga melihat di YouTube, melihat di PPMM bagaimana sih pembelajaran yang idealnya itu seperti apa. Jadi untuk diri saya pribadi, saya akan terus tetap berusaha untuk belajar, memperbaiki diri, karena melalui coaching ini sendiri kita, saya adalah ajang saya untuk lebih mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang saya miliki dan berusaha untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, itu untuk tujuan coaching, Pak. Tujuan coaching. Iya. Jadi tujuan buku, kesimpulan akhir dari coaching kita, mungkin bisa secara ringkas saja. Iya, kesimpulannya tadi saya akan berusaha untuk lebih baik lagi ke depan. Iya, ini. Terima kasih Bu Risna. Harapan coaching yang Ibu sampaikan tidak hanya berlaku untuk Ibu Risna, 100% itu juga berlaku seperti diri saya yang mau saya kembangkan seperti apa yang Ibu lakukan, baik pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, pada saat kita kemarin melakukan pra-observasi maupun di pasca observasi, yaitu dengan coaching yang dilakukan ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Tur yang hari ini bersedia melihat keadaan coaching yang kami lakukan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.